Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita yang terambil di dalam kitab pertama Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-57. Namun sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman, melalui channel Klavo Sukacita di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-57 dengan perikop pembacaan kebangkitan tubuh. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Perikop dari bacaan kita hari ini adalah kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh adalah suatu ajaran yang penting dalam Alkitab. Hal ini menunjukkan kepada tubuh yang dibangkitkan Allah dari kematian dan dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh yang telah dipisahkan dari tubuh seseorang selama waktu penantian. Alkitab sekurang-kurangnya menjelaskan 3 alasan mengapa kebangkitan tubuh itu penting. Pertama, tubuh itu penting bagi kepribadian manusia seutuhnya. Manusia tidak lengkap tanpa tubuh. Karena itu, penebusan yang ditawarkan oleh Kristus berlaku untuk segenap pribadi, termasuk tubuh. Alkitab menyatakan bahwa kepribadian manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu merupakan suatu ketritunggalan yang mencakup komponen roh, jiwa, dan tubuh. Allah membentuk Adam dari debu tanah, itulah tubuh, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, itulah roh. Kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup, itulah jiwa. Ketiga komponen yang merupakan keseluruhan kepribadian manusia, hanya jiwa dan roh yang tidak dapat musnah dan tetap ada setelah kematian. Apakah untuk tinggal di sorga atau di neraka. Karena itu, selama masih diperkenankan hidup di dunia, manusia harus memelihara tubuhnya dengan baik, yakni dengan mengabdikannya kepada Allah. Dengan demikian, tubuh akan mengalami perubahan pada hari kebangkitan, sehingga kepribadian manusia pada akhirnya tertebus secara sempurna bagi yang berada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, tubuh adalah bait Roh Kudus. Di dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dengan demikian, tubuh itu akan menjadi bait roh pada saat kebangkitan. Yang ketiga, untuk melenyapkan atau menghilangkan akibat dosa dalam kehidupan manusia, maka manusia harus berjumpa dengan musuh terakhirnya, yakni kematian tubuh. Dan kematian itu akan dikalahkan melalui sebuah kebangkitan. Apakah itu musuh terakhir manusia? Apakah itu musuh terakhir manusia? Yang pertama dikatakan dalam pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-26 menegaskan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara-saudara, Yesus telah menang atas dosa dan maut. Kebangkitannya menunjukkan kepada dunia bahwa Dia adalah Allah dan Allah maut tidak berkuasa atasnya. Dengan demikian, kita telah menjadi umat-Nya dan Dia menjadi Allah kita. Jika demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih karunia-Nya?
Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 10 dan 11 mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu berarti kita telah memiliki persekutuan yang kekal dengan Allah, tidak dapat dipisahkan. Karena itu jangan sia-siakan keselamatan yang telah kita terima secara gratis tanpa membayar dan tak perlu harus memohon. Yang Allah kehendaki adalah kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Kristus untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Di dalamnya kami diingatkan untuk senantiasa ada dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong melengkapi kami, sehingga kami terus mengingat bahwa Kristus yang telah bangkit, maka kami dimenangkan, maka dosa terlepas dari dalam kehidupan kami, dan kami diberikan kesempatan untuk terus berkarya dalam hidup kami ini. Karena itu, teguhkan dan kokohkan iman percaya kami untuk tetap terus menjalani hari-hari kehidupan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ini dalam sebuah persekutuan yang kekal dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan ungkapan syukur kami. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.